makanya berarti... yang tadi Tendi bilang juga, Mbak Albertine Enda ini sebetulnya kerjanya berat banget biografi. Kenapa? Karena kalau salah touch, itu malah yang tadinya kita mau naikin tokoh, malah jadi turun, ya nggak, Ten? Iya, malah Nah, kayak ngerusak saya gitu. kemarin nonton ada judulnya The Crown yang tentang apa namanya, tentang Ratu Inggris. Suaminya maksa supaya ayo kita kasih kamera, biarin Ratu diwawancara supaya pamor kita naik dan orang tahu bahwa kerajaan itu wajar dibayar karena mereka melakukan sesuatu untuk masyarakat. Tapi gara-gara dia bikin begitu, orang malah jadi benci sama kerajaan. Jadi salah sentuhan. Nah, penulis seperti Albertine Enda itu benar-benar memastikan nih ketika nulis biografi itu justru naikin kayak Mary Riana itu menurut saya luar biasa banget gitu loh. Maksudnya mimpi $1 juta itu benar-benar judul yang sangat catchy dan menurut saya mendongkrak Meriana yang tadinya kita nggak kenal tiba-tiba jadi motivator gitu loh. Ya kan? Dia bisa apa namanya? Kalau kita lihat kan saya kan juga sempat baca tuh bukunya halaman dali halaman. Achievement-nya itu bukan achievement yang apa yang luar biasa gitu. Tapi karena digarap dengan luar biasa jadi kelihatan wow gitu loh. Dan akhirnya berhasil menjadi wow beneran. Nah, ini bukan tugas yang gampang, benar-benar berat gitu loh. Gitu, Ten. Apa Ten mau lanjut dulu atau mau saya ngomong? Boleh, Pak, boleh. Paisa jalan boleh sambil ini, silakan. Oke, ini saya ngomong bareng sama Tendi aja ya. Ya, Pak, saling bertimpal-timpalan aja. Ya, saya ini kebetulan, jadi sekarang saya masih di bengkel nih, di atas mobil yang mogok. Kalau saya ini nanti tanggung aja, jadi mendingan saya lanjutin aja kita ngobrol di sini gelap-gelap. Jadi saya nggak bisa ngasih apa namanya tuh gambarnya. Jadi tema hari ini kan sebetulnya mencuri omset KBMF. Wah, serem kan judulnya. Kenapa sih mencuri? Tapi ini namanya mencuri yang ikhlas ya kan. Nah, kalau teman-teman tahu nih kita main fair-fairan aja ngomong Ten ya. Dalam 3 hari terakhir ini kita omset orang-orang yang top up di KBMF itu 50 juta rupiah per hari. Ya kan Ten? Ya. Yeah. Kemarin 50 juta, 53 juta, 50 juta, 50 juta. Ini berarti ada 150 juta hanya dalam 3 hari waktu liburan. Makanya aku wanti-wanti kan. Ini liburan nih orang pada top up. Liburan nih orang pada baca buku. Liburan orang pada top up. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kalau teman-teman tahu jeroannya KBMF, rata-rata pembeli di KBMF itu kayak pembeli minuman atau makanan ya Tan ya? Ya. Ini yang beli sekarang langsung dihabisin. Bukan tipe yang orang beli rumah. Jadi beli investasi rumah nanti dipakainya tahun depan. Ada yang beli ini dipakainya bulan depan atau beli baju dipakainya berapa minggu ke depan pas ada acara. Nggak kayak gitu. Di KBM itu selalu tuh habis beli langsung dipakai, habis beli lagi dipakai. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena data. Setiap hari ini ada laporan kalau di kita nih. Hari ini yang top up 45 juta. Itu langsung ada tulisan. Hari ini yang unlock nilainya 44 juta. Ya nggak, Tan? Tiap hari itu begitu. Jadi pagi ini udah, jadi pagi-pagi subuh aja tuh udah ada tuh. Ada orang yang top up nilai totalnya 8 juta. Terus ada tulisan di bawahnya. Yang udah unlock nilainya 7,5 juta. Jadi orang yang top up itu langsung unlock biasanya. Top up, unlock, top up, unlock. Jadi benar-benar uang yang dipakai di liburan itu dihabisin di liburan itu. Nah, ini ada uang 150 juta nih. Ada uang 50 juta sehari. Nah, kalau teman-teman lihai itu dari 50 juta itu ada 30 juta yang boleh dicuri gitu loh. Yang malah kita berharap buruan deh diambil nih duit 30 juta. Karena itu adalah hak teman-teman sebagai penulis. 60% dari semua omset itu hak teman-teman gitu. Terus nanti kalau ada potongan lagi tuh 5% ada yang dipotong buat GoPay, Gojek, kemudian ada operasional potong-potong. Tapi yang paling banyak dapat tuh teman-teman gitu. Jadi kalau dibilang owner KBM itu kita paling dapat sisanya itu sekitar 10%, 15%, 20%. Tapi teman-teman dapat murni itu 60%. Jadi itu yang bisa teman-teman ambil. Kalau ambil itu mungkin terlalu biasa. Kenapa sih saya ngambilnya curi? Karena memang ini peluang yang
siapa yang dapat, dia yang bisa dapat banyak. Ini bukan peluang yang dibuka semua orang akan dapat merata, enggak. Ini tergantung siapa yang benar-benar mengambil peluang. Kalau disebut mencuri peluang, kenapa? Karena ini memang ada triknya gitu. Nah, triknya apa aja tuh? Ya, ini pertama ya, Tan, ya. Sama seperti kita bikin KBM itu seperti kayak ada bazar. Kasarnya gitu ya, bazar atau toko. Nah, ada yang jual somai, ada yang jual ada yang jual burger, ada yang hotdog yang bakar, ada bakso bakar, ada yang jual toge goreng, itu namanya penulisnya lah, partisipan dari bazar itu. Nah, kemudian misalnya nih ada toge goreng bilang, bazarnya nggak seru gitu loh. Dia bilang gitu. Kenapa bazar nggak seru? Masa saya jual dari pagi sampai sore laku cuma 2 mangkok. Nah, si yang jual toge goreng itu protes gitu, dibilang bazarnya nggak seru. Tapi tukang kerak telur, gue jual 200.000 bisa kok. Kalau cuma omsetnya 10.000 gitu. Nah, kita mulai nanya nih, yang salah siapa nih? Tukang toge gorengnya salah atau bazar yang salah? Nah, ternyata pas kita kumpulin semua data, kemudian ini kan model bazar yang orang belinya pakai nota kan, jadi lewat panitianya gitu biar dapat persentase ceritanya panitianya. Pak, omset sekarang berapa? Omsetnya 50 juta. Kok omsetnya 50 juta, saya cuma dapat 100.000? Kok saya cuma bisa dapat 50.000? Berarti pasti ada nih yang dapat 10 juta, 20 juta, dan memang seperti itu di KBM. Jadi kemarin ketika kita kita juga punya data ya. Ketika teman-teman saya bilang omset kita 50 juta hari kemarin, itu ada satu orang yang dapat 2 juta sendirian, ada yang dapat 1,5 juta sendirian gitu. Ada yang dapatnya cuma berapa puluh ribu. Nah, akhirnya kan jadi masalah, pertanyaannya bukan bazarnya yang salah, karena omset bazarnya masih bagus gitu loh. Omset bazarnya masih bagus, penjualannya bagus, orang yang datang banyak, dan mereka juga belanja gitu. Nah, kita yang jualannya nggak laku, kenapa? Nah, orang-orang yang pasar akan bilang, orang-orang yang suka menyalahkan orang lain akan bilang bazarnya nggak seru, pengunjungnya dikit. Kalau orang yang berpikir proporsional, dia kan lihat omsetnya berapa, omsetnya 50 juta, gue cuma dapat 100.000, oh berarti gue yang salah gitu, karena omsetnya tinggi. Kecuali kalau bazar jam corona baru baru ada lockdown, buka bazar, ada 100 toko buka, yang datang cuma 10 orang, omset total 1 juta. Setiap orang dapatnya cuma 50.000, ya itu salah bazarnya. Tapi kalau omsetnya ada 50 juta, tapi teman-teman ada yang dapat baru 100.000, 200.000, ini berarti sebenarnya yang jualan nih yang salah gitu loh. Nah, sekarang gimana cara mencurinya? Kita analisa nih. Apa yang harus kita curi? Ada yang kita sebut ya tanda curi tempat, ya kan? Yeah. Kalau bahasa kita nyuri tempat itu berarti kalau dalam bahasa bisnis itu positioning. Yang jualan di depan, yang laku duluan, logikanya kan gitu, ya nggak? Jadi kalau misalnya ada orang jual toge goreng atau kerak telur, yang masuk di pintu enter, orang baru masuk, wah ada kerak telur, jarang nih, beli ya, langsung orang ngantri di situ. Padahal ada yang jual kerak telur juga di belakang, ada juga yang paling belakang lagi gitu. Nah, yang paling belakang itu cuma orang yang hoki dalam arti gini, beli kerak telur, antar aja lihat-lihat dulu. Mau beli, ini ada lagi tuh, antar lihat-lihat dulu. Pas udah mikir muter-muter, ketemu yang paling jauh kerak telur, beli. Akhirnya gue mau kerak telur, udah beli sini aja, balik sana jauh. Nah itu hoki itu yang belakang. Tapi dalam hitung-hitungan bisnis, yang pertama itu yang paling menguntungkan, betul nggak, Ten? Ya, betul. Jadi curi posisi. Nah, cara curi posisi gimana? Kalau di KBMF ada yang namanya front page kan, ada home. Itu yang paling depan. Nah, ada yang namanya curi posisi. Curi posisinya itu curi posisi yang memang prestasi. Kayak misalnya terbanyak dilihat, ya kan? Terbanyak di unlock. Itu kita nggak bisa kutak-atik tuh. Udah posisinya udah diambil sama orang-orang yang lama. Tapi orang baru banyak tempat. Ya. Misalnya apa? KBM subuh. Itu nanti ini akan dirilis.
Sekarang belum ya teknik KBM subuh. Belum, Pak. Jadi yang jam 5 posting habis sholat subuh, dia kan ada di depan. Siapapun tuh, mau cerita bab baru, bab lama, penulis baru, penulis lama, pokoknya dia klik jam 5, dia maju depan. Cuman masalahnya begini, apa namanya, ini per millisecond gitu loh. Jadi kalau orang-orang bareng semua jam 5 ngeklik, terus ada yang muter-muter loading, ada yang lambat, ada yang kecepatan. Nah, itu yang paling dekat yang akan nonjol duluan paling pertama. Nah, sementara belum ada KBM subuh, apa yang kita bisa pilih? KBM 7, dia ngaten. Ya, betul, Pak. Nah, Sama. yang posting jam 7 duluan, dia akan ada di dalam timeline. Jadi kalau orang buka timeline dia, keluar KBM 7. Orang yang posting jam 7 pagi atau 7 malam. Nah, itu sebenarnya cara kita nyuri start. Nyuri supaya kita bisa dapat di home tanpa harus tanpa harus bersaing dengan yang lama. Itu satu. Yang kedua, nyuri apa? Nyuri genre, ya Ten. Jadi ada misalnya dulu kemarin nih, ini kalau yang udah tinggi ya, kan ada misalnya terbanyak genre romance yang paling laris, ada genre drama rumah tangga paling laris, ada genre teen lead paling laris, ada genre yang adult paling laris, ada nah dulu itu semuanya pada berebut di genre berebutnya tuh di genre berebut di genre romance. Jadi yang baca paling banyak 1, 2, 3, 4, 5 semuanya di romance. Akhirnya yang nomor 5, nomor 6 itu kalau kita buka halaman pertama nggak kelihatan. Karena dia genrenya romance. Akhirnya yang nomor 5 mulai nyadar. Saya yang lihat nih ada 150.000, tapi yang lain 300.000, 400.000, 200.000, saya kalah. Tapi kalau saya pindah genrenya ke nah setiap novel itu bisa dilihat, bisa didefinisikan sebagai beberapa genre. Jadi kadang-kadang ada yang romance juga, tapi ada detektif. Jadi dia bisa pilih romance, bisa pilih detektif. Ada yang romance tapi horor, bisa pilih romance, bisa pilih horor. Ada yang bisa romance tentang rumah tangga, dia bisa juga drama rumah tangga. Nah, itu pas dia pikir-pikir, daripada saya pilih satu romance doang, daripada saya nomor 5 nggak di front page, saya pilih deh drama rumah tangga, dia pilih. Cuman kalau sekarang, dulu tuh banyak yang ngerti tuh. Makanya saya bilang mencuri kan. Banyak yang ngerti kalau genre ditukar akan nonjol, dia pada tukar-tukar genre. Gitu nih. Ya. Ini genre cerita drama rumah tangga dimasuknya ke religius biar masuk nomor 1. Itu ada yang kayak gitu dulu. Ya kita bilang ini sih bagus sebagai marketer, tapi sebagai moral sama spiritual itu kayak kurang pantas deh. Akhirnya makanya sekarang kan saya genre itu kita kunci. Kalau udah dipilih udah nggak boleh lagi ubah-ubah. Kalau udah nggak boleh lagi pindah-pindah. Tapi dengan begitu pun tetap mereka tetap bisa milih genre. Akhirnya sampai suatu saat sekarang ini mulai nih yang tadinya romance, sekarang yang nomor 5 pindah jadi nomor 1 di fantasi. Yang tadinya nomor 6 nggak kelihatan jadi nomor 1 di drama rumah tangga. Itu namanya pindah posisi juga untuk nyuri posisi di depan. Nah, itu dari segi genre. Jadi jualan itu pertama ya gitu, ada yang nyuri posisi untuk sukses. Jadi bayarnya lebih mahal, kata Pak kalau nyewa di depan berapa? Oh kalau di sini bayarnya 1 juta nih 1 pekan. Kalau di sini paling jauh cuma 500.000. Itu banyak yang ngambil 1 juta. Kenapa? Karena itu yang laku. Bayar 1 juta, omsetnya 10 juta nggak apa-apa. Tapi kalau paling belakang ya kurang. Nah ini pertama cari posisi kan. Nah kemudian ada lagi teknik lain, yaitu apa? Diversifikasi. Pas kita datang nih, kasarnya ada bazar makanan, yang jual kerak telur itu ada 5 biji. Kayak misalnya di Jakarta Fair tuh, kerak telur ada 100 biji gitu. Semuanya kerak telur misalnya. Nah, memang orang kalau Jakarta Fair bawahnya mau beli kerak telur. Tapi kan masa iya sih semua orang mau kerak telur? Akhirnya ada yang jualan bakso 1 orang. Nah ketika semua kerak telur, ada anak yang bilang, saya nggak suka kerak telur.
nggak suka kelapa gitu. Ada bakso, saya makan bakso. Akhirnya jadi laku. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya di Jakarta Fair itu, yang kerak telur itu, misalnya yang makan 5 orang, 5 orang, 5 orang, 3 orang, 5 orang, 5 orang. Tapi yang nggak kerak telur itu dia bisa bikin lebih besar yang makan 10 orang, 20 orang. Dia mainnya di diversifikasi. Jadi main di market yang lebih sedikit, tapi solid. Itu boleh juga. Nah, saya di KBM ini masih lagi dirintis ya kan. Kayak misalnya kita tim lead belum jalan. Tapi bukan berarti gak ada, tim lead ini banyak gitu loh. Buktinya apa? Buktinya kayak Dear Nathan, Mariposa, itu tim lead semua. Yang baca puluhan ribu sampai ratusan ribu, yang nonton filmnya sampai jutaan gitu, ratusan ribu sampai jutaan. Berarti genre tim lead itu ada, hanya KBMF-nya belum. Tapi genrenya ada, berarti KBMF sebagai platform akan berusaha ngambil tim lead. Nah, teman-teman sebagai penulis harus siap-siap untuk ini. Jadi kalau dulu itu sebetulnya suka ada lomba tuh, lomba nulis tim lead tingkat SMA, hadiah 5 juta, 10 juta, supaya anak-anak SMA masuk ke KBMF tim lead itu mungkin. Tapi saya nggak tahu di corona begini koordinasinya agak lebih susah ya Ten ya. Iya Pak. Nah kita ini belum nemuin caranya. Walaupun kita udah mikirin gimana supaya market anak muda masuk. Kenapa? Misalnya KBMF kok banyak kan pembacanya ibu-ibu. Ya karena memang Facebook itu adalah sosial media yang banyak dibaca oleh orang yang sekarang udah jadi ibu-ibu. Dulunya tuh sih remaja, waktu ikut pertama 17 tahun, 18 tahun gitu. Tapi sekarang tuh 10 tahun kemudian, yang 17 tahun udah 27 tahun. Yang tadinya 25 tahun jadi 35 tahun gitu. Nah, orang yang udah di umur atas 20-an, 30-an, itu udah nggak ngikutin tren. Ketika Instagram tren, dia udah capek, udah nggak ikut lagi tren. Nah, anak mudanya pada pindah ke Instagram. Anak muda. Jadi sekarang makanya kenapa KBMF itu kebanyakan kenapa banyak kan ibu-ibu yang 25 sampai 40 tahun. Salah satunya alasannya itu karena memang media utamanya Facebook. Akarnya di situ. Kalau misalnya KBMF itu adalah organisasi terbesar di Instagram, pasti orangnya muda-muda gitu. Nah, tapi kita kan kalau saya atau Tendi sebagai CEO dari KBMF, ya kita anggap ini adalah kelebihan dalam konteks kita sudah punya market. Tapi kekurangan dalam konteks masih ada market yang anak SMA remaja yang juga suka baca banyak. Belum kita ambil, tapi ada. Di Wattpad ada, di mana-mana ada. Berarti sebetulnya bisa ada. Nah, teman-teman boleh juga menyiapkan diri. Mungkin ini bagian dari diversifikasi. Nah, sekarang di drama rumah tangga itu juga ada diversifikasi lagi kan. Yang kebanyakan orang misalnya ada selingkuh gitu loh, ya kan? Tapi kan rumah tangga bukan cuma masalah itu. Karena ada satu cerita yang nggak selingkuh, justru yang suami selalu bacain dongeng buat istrinya, tiba-tiba banyak yang suka. Jadi perempuan yang baca, ya anak itu juga bisa. Jadi nggak mesti harus perempuan dengan masalahnya, tapi jangan-jangan perempuan dengan impiannya juga bisa. Perempuan dengan harapannya juga bisa gitu loh. Nah, mulai berpikir diversifikasi gitu. Kayak misalnya dulu yang banyak protes, ini kok temanya poligami terus gitu. Ya memang paling banyak orang poligami gitu. Kan misalnya kayak gitu kan. Tiba-tiba ada tren baru alat kontrasepsi gitu. Ini kok ada ketemu kontrasepsi di kamar adik, suami ini gitu. Jadi tren baru. Berarti orang bisa bikin tren. Cuma kan sekarang tantangannya adalah bagaimana kita ngambil cerita itu tapi juga tetap elegan gitu loh. Itu tantangan baru sih. Karena apa? Supaya KBMF ramah buat semua pembaca. Sebetulnya itu. Nah, jadi pertama itu mencuri posisi ya Tandi ya. Terus mencuri jualannya apa yang kita jual. Terus kemudian apalagi nih? Cara jualan. Misalnya ada yang orang jual kerak telur semua. Tapi ada yang bilang, Pak kalau beli 3 kita kasih bonus 1. Ada yang bilang, Bapak kalau minum dapat teh botol gratis. Nah, itu akhirnya ada yang bilang, udah kita makan sini kerak telur dapat teh botol. Kenapa itu tidak terjadi? Karena kalau misalnya ada yang ngasih teh botol itu digebukin sama yang dagang lain, nggak boleh. Dia nganggap jatuhin harga.
Tapi kalau di dunia profesional itu boleh, kalau kita mau untung dikit tapi ini banyak kan boleh. Nah dalam dunia online kita bisa melakukan itu. Caranya apa? Misalnya gini. Jadi kita bukan masalah jualannya, bukan masalah posisinya, tapi sekarang masalah paketnya, ya kan? Misalnya kayak gini. Saya juga saran sih ke beberapa teman gitu. Ini kalau ada buku kamu yang nggak jalan nih, misalnya cerita cuma ada 10 bab, Pak. Udah nggak ada ide. Padahal bab baru bisa dijual kalau udah bab 11 kan. Kalau saran saya, tamatin aja bro. Tamatin. Ngomongnya pakai perempuan nggak bro, ya sis. Tamatin aja. Bab 10. Tamatin bab 10. Kalau emang bagus, promoin. Misalnya, siapa bilang KBMF harus bayar? Nih baca novel saya gratis. Promoin. Sampai tamat gratis. Walaupun cuma 12 bab. Orang pada ngeliat kan. Like, oh gitu dong mbak. Ada yang gratis. Dia baca like. Tapi kan akhirnya seru juga ya. Kalau cerita dia gimana? Akhirnya dia baca yang berbayar, yang 40 bab, yang 30 bab. Nah, itu caranya mencuri customer dengan cara paket diskon gitu loh. Jadi kita bikin apa namanya kita bundling gitu loh. Bundling. Kita ngejual buku kita sambil ngasih gratis supaya orang berkunjung. Akhirnya dia ngebundling gitu. Karena Helvi Tiana Rosa dia malah kalau dia emang suka mau ngasih gratis. Asmana dia nanti ada bukunya digratisin, kayak twitografi digratisin. Kalau nanti kita ini, jadi mungkin pakai koin perak atau apa. Tapi ada bagian-bagian gitu, bagian dari promo. Kayak saya dulu, walaupun saya belum jalanin ya, apa namanya, kalau udah 5.000 follower, gue kasih subscriber, gue kasih gratis nih 1 hari. Jadi banyak buru-buru subscribe. Terus kemudian karena mereka udah baca tanggung 10 nggak sabar, akhirnya mereka baca. Akhirnya yang tadinya ini apa namanya yang tadinya nunggu gratis, akhirnya karena dia udah penasaran sama ceritanya, dia nggak nunggu gratis, udah gue nggak sabar nunggu. Itu bisa kayak gitu juga. Walaupun bisa jadi backfire ya, dalam arti bodoh lah, gue katanya mau gratis, tunggu gratis aja. Nah makanya promo itu tetap harus ada apa namanya, harus ada tekniknya. Pernah dengar ini kan pernah dengar gak cerita tukang jeruk? Jadi Gimana tukang tuh, jeruk jualan jeruk nih. Dia bilang, kalau kamu Mbak, ini jeruknya manis semua Mbak. Terus dia bilang, yang jual yang beli gini, kalau asam gimana? Kalau asam saya kasih gratis. Udah, yang akhirnya beli gini, yaudah Pak, saya asam itu cuma 1 kilo gitu. Jadi dia minta yang asam semua jadi gratis gitu loh. Nah itu namanya promo backfire ya kan. Kita ngasih jeruk manis jamin, kalau asam gratis. Akhirnya dia minta yang asam semua. Jadi akhirnya, lah ini namanya gratis kan. Nah, kadang-kadang gitu, promo yang sebetulnya benar, tapi bisa disikapin salah, jatuhnya salah. Itu harus pinter-pinter. Tapi itu berarti teknik curi ketiga kan. Curi posisi, posisi di ini. Yang kedua, mencuri apa namanya, diversifikasi. Jadi orang yang macam-macam jualan, kita jual beda. Terus kita curi teknik jualannya, paketnya. Nah, setelah itu yang paling penting sebenarnya di antara semua itu adalah positioning ya. Sebenarnya adalah mencuri rasa penasaran. Itu yang paling tinggi sebetulnya, Ten. Jadi mencuri hati pembaca itu yang paling tinggi. Jadi kita udah posisi bagus, apa bagus. Pas orang baca, wah ini judulnya bagus. Itu kan mencuri perhatian, ya kan, dari judul. Kemudian mencuri waktu orang baca. Tapi begitu eksekusi kita jelek, ending opening di bab 1 gak greget, ending di bab 1 gak bikin penasaran, orang masih sabar baca bab 2, endingnya gak penasaran lagi, berhenti. Nah, pencurian yang paling sukses di dalam aplikasi adalah mencuri itu, mencuri hati pembaca, mencuri rasa penasaran dia, mencuri ini. Jadi kita positioning waktu, jadi mencuri timing juga. Jam 7 kita duluan, jam 8 lagi hit-hitnya, kita ambil waktu jam 8. Terus kemudian Sabtu Minggu keluarin bab. Jadi gini, teman-teman kalau punya bab, ada 5 bab nih yang kita punya. Hari ini Kamis, ya udah Kamis keluarin 1, jangan 5-5-nya.
Kamis Jumat satu, pas Sabtu kita keluarin dua, Minggu dua gitu, misalnya kayak gitu, mencuri timing itu strategi. Nah, harus pinter-pinter gitu. Ini sama sih, pokoknya mencuri perhatian, mencuri itu sama, benar-benar teknik yang sama, menulis, marketing, menjadi anak yang disayangin orang tua, itu tekniknya ya itu mencuri perhatian. Jadi nggak semua mencuri itu jahat. Dalam Islam malah ada mencuri salam dan pahala gitu ya kan. Ada orang ngasih salam ke orang lain, kita yang jawab gitu loh. Jadi uh, pinter-pinter mengambil posisi. Nah, orang-orang yang berhasil mengambil peluang 50 juta, dia bisa ngambil 2 juta diantaranya. Bahkan mungkin suatu saat ada orang bisa ngambil 5 juta diantaranya. Itu adalah orang-orang yang udah berhasil mencuri hati pembaca, yang mungkin diawali dengan positioning, ini dan sebagainya, dan akhirnya dia berhasil. Nah, sekarang teman-teman mulai pikirin tuh, evaluasi. Ini dagangan, bazarnya di KBMF, marketnya ini udah laris gitu. Kalau kita nggak jalan, jangan salahin KBMF-nya atau KBMFB-nya gitu. Kenapa? Sekarang KBMFB tadinya 1 juta, sekarang cuma 150.000. Iya betul, tapi kenyataannya sekarang yang dapatnya 35 juta ada nih sebulan. Dwi ini sekarang mendapat angka bahkan yang paling tinggi ya Tan ya. Ya, sekarang 37. Paling tinggi dari sejarahnya dia. Jadi waktu KBM 1,2 juta, dia dapatnya cuma 25-30. Waktu KBM-nya yang baru, yang 200.000 melesat, dia dapatnya cuma 32 jutaan. Di KBM yang sekarang agak lebih lambat, gitu. Dia malah 35 juta. Lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti masalahnya bukan di situ, ya kan, Ten? Ya. Kayak gitu. Makanya pelajari gitu. Yang timing salah, yang kehilangan market. Ini sama nih. Nah, ini satu lagi yang mencuri istilahnya mencuri loyalitas ya Ten. Saya tuh sama Asma, sama istri, sama anak-anak itu langganan susu kacang Ten. Walah, sucang namanya. Itu kalau tukangnya itu kalau jam 3 langsung cleaning, kita udah tahu nih jam 3 beli. Kita beli itu bisa 50.000, isinya 50 bungkus. Itu 2 hari 3 hari itu bisa habis. Saya makan ini sampai akhirnya kita suka debat. Ini gara-gara ini nih lo gemuk gitu. Saya dibilang gemuk gara-gara makan sucang gitu. Tapi kiran kita nggak makan, enggak, gue nggak gemuk juga, emang udah kasarnya. Pokoknya sucang itu jadi kayak omongan kita tiap hari di rumah sampai kita sucang is the way of life sampai kayak gitu. Kalau kayak nggak ada sucang kayak nggak ada life kayak begitu kasarnya kan. Susu kacang. Tiba-tiba tukang susu kacangnya itu anaknya sunat. Bukan anaknya sunat. Ibunya meninggal. Dia pulang kampung 3 hari. Pulang kampung 3 hari, karena dia pulang kampung, dia sekalianin. Wah, mumpung pulang kampung, anaknya sunatan deh. Anaknya sunatan. Jadi seminggu. Anaknya sunatan, tanggung nih sunatan, selamatan. Jadi 2 minggu. Sampai 2 minggu lebih nggak datang, sampai kita bilang, ini orang apa nggak butuh duit ya gitu loh. Sampai kita mikir kayak gitu. Lah kita aja bisnis kalau nggak ada omset sehari pusing ya Ten ya. Yeah. Ini ada orang yang nanya-nanya tiap hari, Pak, yang kita belanja itu 50.000 bisa sehari gitu sama dia gitu loh. Kok nggak muncul gitu. Iya Pak, saya ini tuh sunatan. Akhirnya 2 minggu kemudian dia datang, itu udah nggak lagi tergantung sama itu. Dia datang kita nggak peduli, dia ada. Kalau tadinya kita tiap hari beli, akhirnya kita udah nggak tergantung lagi. Jadi ediktif kita tuh hilang. Nah ini terjadi juga di novel saya Anak Selingkuhan Papa. Saya tuh dulu tiap malam udah pasti tuh Bunda tahu deh, Bun, gue lagi ini nih, gue harus selesain 1 bab. Anak-anak juga udah gini, pagi saya selesain 1 bab, malam 1. Pokoknya kayaknya ini banget saya kerjain gitu. Akhirnya kan KBM yang 1,5 juta itu hapus. Kemudian kita ngurusin itu, terus kemudian ngurusin sampai nggak pernah nulis lagi. Udah tiba-tiba omset saya hilang. Yang tadinya bisa sehari bisa 1.500.000 langsung berhenti. Nggak sih 1 juta nggak pernah nyampe ya. Tapi hampir angkanya tinggi. Saya waktu itu berapa hari aja langsung 5 jutaan gitu. Habis itu sekarang hilang.
orang-orang yang tadinya nunggu ini akhirnya beralih ke lain dan kemudian loyal kepada tulisan lain, bukan ke saya lagi. Nah itu Ten yang kayaknya saya mau share tentang mencuri omsetnya KBMF. Jadi setiap hari ada 30 juta yang boleh dicuri. Please deh teman-teman ambil gitu. Karena itu hak teman-teman ya. gitu loh. Iya sayang banget gitu. Kita udahlah itu kita uang itu numpang lewat ke kita, tapi itu hak teman-teman gitu. 60% omset KBMF itu buat penulis. Bulan 60, ini 70 ya. kita share sekitar 900 juta atau udah sampai 1 M kan? Belum ya kayaknya ya? Hampir 1 M. Hampir 1 miliar loh. Bulan ini hampir 1 miliar kita bagi-bagikan ke penulis di KBMF yang jumlahnya sekitar 500-an orang. Jadi 500. Sayang banget kalau kita nggak ngambil itu gitu. Dan itu murni 60% dalam konteks udah diambil. Sedangkan yang banyak yang ngomong, wah ngapain enakan jadi ownernya, dia dapatnya 40%. Jangan salah, kita 40% di batang operasionalnya. Kita bayar, mungkin teman-teman nggak tahu ya, kita bayar orang Pihak beli ketiga. pakai GoPay, kita dikasih ini, apa namanya, dipotong tuh. Biaya admin. Itu biaya adminnya aja 100 juta gitu loh. Iya. Jadi sampai kita, waduh ini biaya adminnya 100 juta gitu loh. Jadi teman-teman tuh 1 miliar tuh benar-benar silahkan dicuri. Bersih gitu gitu ya, ambil aja. Iya bersih, nggak usah pakai mikir-mikir. Kita udah dapetnya mikir nih, potong ini, wah. Jadi sayang banget kalau nggak diambil. Ini namanya curi halal, curi perhatian, curi tempat, curi posisi, curi genre, curi macam-macam. Makanya kenapa kata-kata curi, karena memang di sini harus ada cara berpikir yang tidak biasa gitu loh. Cara berpikir yang tidak biasa yang untuk bisa meraih. Gitu Ten, moga-moga memberi semangat buat teman-teman dan mencuri sebanyak-banyaknya. Ini yang paling menarik ya. Saya bisnis apapun dari dulu ya, bisnis buku, tas, itu kalau tahun baru bener-bener langsung omset turun drop. Kayaknya Tendi juga ngalamin itu gitu. Tapi di KBMF justru di akhir tahun ini melesatnya luar biasa. Jadi please curi. Hari ini juga trennya masih bagus ya Ten ya. Bagus, alhamdulillah. Jadi tolong dicuri karena yang belanja hari ini cuma buat baca hari ini sama besok. Karena benar-benar nih yang 50 juta hari ini masuk, itu yang langsung dipakai sekitar 49 juta. Jadi benar-benar belanja hari ini buat dibaca hari ini. Kalau besok dia belanja lagi, mau baca besok baru dia belanja besok. Itu karakter pembaca di KBMF. Jadi please manfaatkan. Ya gitu Ten. Siap. Gitu ya teman-teman. Luar biasa ilmunya. Apa namanya? Pak Yesa itu keren banget kalau misalnya udah mainan diksi gitu ya, mencuri posisi dan segala macam kayak gitu. Nah itu teman-teman, itu catatan menarik banget loh, catatan yang harus teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman pengen fokus ngasilin cuan di KBMF gitu ya. Mencuri apa tadi, ada berapa tuh? Kalau saya sih catat ada sekitar 7-an ya, itu 6 tujuan. Mencuri posisi gitu ya, mencuri diversifikasinya, terus bundling itu kan, mencuri apa namanya, bundling gitu ya, mencuri perhatiannya, gitu. Mencari rasa penasaran, terus mencuri timing, sama mencuri loyalitas kayak gitu ya. Nah teman-teman, bahkan yang disebut ATM kan mencuri Ten ya. Amati, tiru dan modifikasi. Itu kan tiru mencuri sebetulnya, mencuri ide. Iya tapi betul. Itu sah gitu loh, karena ada modifikasi. Ya, gitu. Itu ya teman-teman. Jadi apa namanya, seperti yang sering banget kita bilang, baik itu live lab seperti ini atau ketika misalkan kita meeting di internal, Zoom dan segala macam gitu ya. Orang-orang yang ya kita pengen fokus itu gimana caranya memberikan kebahagiaan lah ya, kebahagiaan buat penulis, kebahagiaan buat pembaca kayak gitu. Makanya tadi yang Pak Isa bilang, kita ya 60-70% itu udah pasti dikasihkan, cuman lewat aja gitu kan buat ke si penulis dan ke si pembaca kayak gitu. Ke penulis kayak gimana, yaitu apa namanya, yang bab-babnya gitu ya, satu bab itu 1.500 gitu ya, ketika si pembaca membaca, buka babnya, unlocknya. Terus si pembaca kayak gimana, ya pembaca juga bisa dapetin duit kayak gitu teman-teman dari affiliate. Jadi coba teman-teman cek, kalau misalnya teman-teman ya baik pembaca gitu ya, si pembaca misalnya sekarang yang ada yang lagi pembaca nih, ada yang baru baca gitu kan, tapi pengen dapetin hasil, sementara secara tulisan misalkan belum kuat, misalkan teman-teman
tulisan yang teman-teman suka nih, teman-teman yang tulisan yang teman-teman suka, share aja gitu kan. Tapi satu hal, subscribe dulu, baru share ke sosial media teman-teman semuanya, dan itu bisa dapetin penghasilan juga kayak gitu dari situ. Jadi sebagai pembaca teman-teman silahkan bisa dapetin cuan juga dari situ. Sebagai penulis juga sama kayak gitu kan, penulis bisa menghasilkan banyak banget ya cuannya gitu ya. Sekarang itu sampai sekarang itu terbesar itu Mbak Dwi Indra bukan 35 juta lagi sekarang, kalau nggak salah 37 jutaan kayak gitu. Nah itu dalam 1 bulan. Kalau ditotalin Mbak Dwi Indra selama dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sekarang berarti sekitar 100-an lebih kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Oke, Pak Isa, makasih banyak Pak Isa. Nanti bisa nyambung lagi Pak Isa. Beliau lagi itu ya, seperti yang kita tahu, doakan semoga dimudahkan semuanya, lancar itu ya, mobilnya juga segera bisa jalan lagi dan segala macamnya. Oke, Bro Bahrul, kayaknya Mbak Albertine Enda udah ada ya. Mbak Asma sudah masuk belum Bro Bahrul? Ya, Mbak Albertine sudah hadir Kang. Oke. Lagi saya coba cek lagi dulu di kontak. Oke, siap. Belum ada. Belum ada ya. Oke, sambil nunggu lah ya. Oke, teman-teman sambil nunggu, Mbak Albertine selamat datang, izin belajar ya. Salam kenal juga gitu ya. Selamat datang, nanti Mbak Albertine diskusi ngobrol-ngobrol dengan Mbak Asma gitu kan. Saya belajar ke Mbak Albertine dan Mbak Asma. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai materi tadi? Ada yang ngangkat tangan kayaknya tadi ya, sebentar. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan. Raise hand atau yang di chat nih Kang? Oke, coba bacakan Bro, soalnya ini di HP nih. Sebentar. Atau kalau ada yang mau resen silakan bisa langsung teman-teman ya. Sebentar, saya sambil lihat juga. Ya, itu ya teman-teman. Jadi ya kayak gitu ya, untuk mensukses di aplikasi dan segala macam itu udah kita buka-bukaan itu gimana caranya, silahkan teman-teman explore, pelajari gitu, termasuk tadi ilmu yang dari Pak Isa. Ada gitu resen ya. nggak? Siapa? Oke, ada nih, ada Bro. Oke, ya. Dari Mbak Iza Naufal, silakan Mbak, langsung ini aja, langsung buka aja. Pak Isa masih ada, Pak Isa? Masih. Oke, siap. Silakan. Mbak Isa. Siap. Mana tadi Mas Isa? Menghilang. Kalau code kayaknya ya. Udah ini langsung up bab. Langsung pada promo Pak Isa di kolom chat teman-teman ya, yang lain juga tadi pada saling share gitu kan. Ya itu yang paling penting tadi disampaikan tadi, mencuri income-nya penulis ya Tan ya, dengan afiliasi ya kan. Oke, sudah ada Mas Ica ya. Ica apa Ica ya? Oke, silakan. Silakan Mas. Suaranya belum keluar Mas. Oh ya, Maidra. Silakan. Tes udah masuk. Ya, masuk. Oke, terima kasih kepada Mas Tendi ya dan Pak Isa. Jadi saya pertama itu mau bertanya dulu soal tadi ada namanya KBM7 sama KBM Subuh. KBM7 sama KBM Subuh. Nah ini kan kadang jadi ada perbedaan di waktu ya, yang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur gitu kan. Nah itu patokannya kemana gitu? Karena kan saya pribadi di waktu Indonesia Barat gitu kan, ya pasti kan sama dengan Mas Tendi, dengan Aisyah pasti sama. Tapi kalau saya di mana Mas? di Jawa pasti Mas. Pasti di Jawa. Iya. Cuman kan yang kita di WIB ini kan pasti jam 7-nya, tapi lebih duluan WIB-nya di yang timur. Oke, good question. Itu sebetulnya harusnya ditambahin KBM
KBM 7 Week begitu loh. Iya. Nah, jadi sebetulnya gini, ngikutnya ke sana ya. Iya, ngikutnya ke WIP. Tapi sebenarnya yang perlu teman-teman tahu kenapa sih ada KBM 7. Nah, sebenarnya gini, di dalam jualan itu juga ada yang namanya tren, ada juga namanya timing sama tren. Misalnya kayak gini, saya beli koper nih, yang Nicholas koper lagi diskon nih, koper dari karena katakanlah Kipling atau ini kopernya diskon, harganya tadi misalnya 2 juta, tiba-tiba jadi 1 juta, ada yang warna merah, tapi yang warna kuning harganya dari 2 juta jadi 500.000. Terus kita bilang ini koper sama, bahan sama, merek sama, kekuatan sama. Kenapa yang kuning 500.000, yang merah 1 juta? Saya maunya yang merah tapi 500.000. Yang jual emang nggak bisa, Pak. Yang kuning yang 500.000 cuma yang kuning. Kenapa kok begitu? Karena ternyata mereka udah ngukur yang kuning itu nggak laku, karena itu mereka obral dengan cara lebih murah. Yang merah itu lebih laku, makanya harganya lebih mahal. Walaupun ketika awal dia mulai harganya sama gitu loh. Nah, sama dengan timing. Nah, timing itu kalau misalnya di ini selalu yang namanya jam 8 itu peak. Malam-malam tuh jam 8 tuh paling tinggi. Jam 9 tuh udah paling tinggi di FB. Dan hampir semua online. Kenapa? Orang udah pulang kantor, udah sampai rumah. Kalau istri di rumah ngurusin anak, suami udah pulang, mungkin udah bisa online karena suami yang main sama anak-anak atau apa. Jadi urusan udah selesai, kasarnya kayak gitu-gitulah. Jam 8 tuh peak. Karena itu orang harus startnya dari jam 7. Ada 2 hal. Jam 7 nggak peak, dengan sistem kayak gitu, akhirnya menjadi peak jam 7. Nah, kemudian karena jam 7 yang tadinya secara natural nggak peak, kita buat menjadi peak atau menjadi paling tinggi, akhirnya jam 8 tersupport gitu loh. Jadi memang KBM 7, KBM subuh ada alasannya kenapa kita bikin. Kalau KBM subuh, orang jam 5 belum buka-buka. Nah, sekarang gimana cara mereka ngebuka? Ya, kita semangatin dengan itu gitu loh. Salah satunya. Jadi jam 5 KBM udah hidup. Kalau misalnya nggak ada KBM subuh, mungkin KBM mulai hidup jam 7 gitu. Kan berarti kita jam 2 jam lebih cepat hidupnya. Ya, kayak gitu loh. Jadi ngikutinnya WIP, tapi yang perlu diketahui kenapa kita nentuinnya subuh atau jam 7 ya. Alasannya itu, ada alasannya. Itu ya kan ya. Kayaknya waktunya udah ini satu nih, lagi, Mbak. Siap. Satu lagi boleh, Mas? Oke, satu lagi tapi terakhir ya. Iya, oke. Bukan pertanyaan sih, tapi mengasih ke Mas T selaku CEO KBM juga dan mantan CEO KMO gitu kan. Jangan mantan lah, enak. Jadi sedih. Kami minta, ya saya tadi ada beberapa juga tadi kami DM kan di Zoom ini minta kalau datang minta pejuang tindit lah. Kami men-tagline-nya pejuang tindit, cuman itu kreasi kami, cuman kami minta untuk penulis-penulis yang petindit lah, yang kayak Boy Chandra. Buat pembicaranya gitu ya. Nah, pembicaranya Boy Chandra, Firsa Besari, banyak sekali. Jadi kalau melihat pasar KBM ini tentu berbeda dengan Wattpad ya. Jadi kami minta betul-betul ada gitu yang anak-anak teen lead juga di sini. Gitu. Ya. Itu sih Mas. Ini langsung kan loh. Makasih Mas. Menarik Maaf ya Mas. Ya, nggak apa-apa, malah menarik banget. Oke, makasih ya Mas ya. Ya Mas, terima kasih. Oke, teman-teman, udah mau masuk ke 7:30 itu ya teman-teman. Mbak Asma sudah masuk ke Bro Bahrul.